Inilah seluruh backstory sedih dari seluruh yokai di Dandadan. Peringatan sebelumnya kalau video ini mengandung spoiler berat terutama untuk anime only, jadi harap tanggapi video ini dengan bijak. 1. Nenek Turbo. Nenek Turbo sebelumnya pernah Wong Anime bahas secara komprehensif mengenai latar belakangnya dan fakta sedih mengenai apa yang dirinya lakukan. Sebenarnya kita masih belum mengetahui dengan pasti backstory sedih seperti apakah yang membuat Nenek Turbo menjadi seperti sekarang, namun kita mengetahui alasan sebenarnya Nenek Turbo gentayangan. Pada dasarnya, Nenek Turbo ditemukan di setiap spot angker di berbagai penjuru Jepang. Pada dasarnya, alasan Nenek Turbo ditemukan di setiap spot angker di berbagai penjuru Jepang memiliki tujuan yang mulia. Spot-spot tersebut sebenarnya adalah tempat di mana gadis-gadis remaja seusia SMP dan SMA dibuang potongan-potongan tubuhnya setelah sebelumnya mereka diruda paksa. Dan Nenek Turbo datang untuk menghibur mereka supaya mereka tidak lagi menjadi arwah penasaran dan dengan tenang mereka bisa melanjutkan ke alam baka. Karenanya jadi masuk akal ketika Nenek Turbo pertama kali bertemu dengan Okarun, seorang laki-laki mencurigakan yang masuk ke tempat sepi. Apa yang Nenek Turbo lakukan selanjutnya adalah mencuri otongnya. Hal ini karena kebanyakan para perempuan yang Nenek Turbo berusaha hibur setelah mereka gentayangan adalah korban laki-laki bejat. Inilah juga sebabnya dirinya menolong Ayase Momo ketika dirinya hampir dibor oleh alien Serpo di kapal UFO milik mereka. Sayangnya kita masih belum melihat lebih jauh backstory dari Nenek Turbo ini, baik itu di anime dan di manga. Dan karenanya kita masih menunggu backstory Nenek Turbo ini, terutama karena di manga ada petunjuk kalau dirinya memiliki hubungan dengan Saint Germain. 2. Yokai Kepiting. Earthbound Spirit Crab atau yokai kepiting adalah kumpulan beberapa roh gentayangan yang pada dasarnya terikat dengan sebuah terowongan angker di kota Shonon. Alasan kenapa yokai kepiting ini terdiri atas beberapa roh gentayangan dikarenakan terowongan angker di kota Shono yang membuat roh kepiting tersebut terikat di tempat tersebut adalah tempat di mana para gadis dimutilasi dan dibuang sebagian tubuhnya. Dengan kata lain, tempat pembunuhan berantai. Inilah sebabnya roh kepiting ini memiliki banyak wajah di tubuhnya yang melambangkan para korban pembunuhan tersebut. Selain itu, mengingat menurut Ayase Seiko arwah dari manusia akan berubah ke wujud kepiting apabila akan ke alam baka, maka kita bisa menyimpulkan kalau yokai kepiting ini sebenarnya ingin ke alam baka, namun mereka terhalangi dikarenakan kematian mereka yang tidak wajar menyebabkan kemarahan mereka yang luar biasa atas akhir hidup mereka yang dirasa tidak adil. 3. Akrobat Silky. Akrobat berambut licin memiliki backstory dan kisah hidup yang paling sedih di antara para yokai yang ada di list ini. Dirinya adalah seorang pekerja seks komersial yang entah kenapa dirinya bisa memiliki hubungan dengan Yakuza. Dirinya juga melakukan pekerjaan lainnya seperti misalnya menjaga Alfamart dan juga menjadi tukang sapu. Hal ini dirinya lakukan tidak hanya untuk membesarkan anaknya yang masih kecil, namun pekerjaannya ada kemungkinan memiliki hubungan dengan Yakuza atau dirinya memiliki utang dengan Yakuza. Di anime, backstory dari akrobat Silky ini dibuat dengan jauh lebih detail dan memperlihatkan kalau seolah setoran uang dari sang akrobat berambut licin ini kurang kepada Yakuza karena dirinya menggunakannya untuk membelikan gaun untuk anaknya supaya anaknya bahagia, dan akhirnya bencana pun terjadi. Akibat dirinya kekurangan uang untuk disetorkan kepada Yakuza, maka Yakuza mendatangi rumahnya, menyiksanya di depan anaknya dan kemudian membawa anaknya secara paksa. Sang ibu alias akrobat Silky kemudian panik. Dirinya berusaha berlari ke jalan, namun semuanya sudah terlambat. Dirinya tak bisa menemukan sang Yakuza, begitu pula anaknya. Kemungkinannya dirinya juga tidak akan mungkin bisa ditolong oleh khalayak ramai dan dirinya tidak menemukan kekuatan untuk merebut anaknya menggunakan kekerasan. Akhirnya dalam keadaan putus asa, dia kemudian menari di atas gedung menggunakan kemampuan baletnya dan melompat mengakhiri hidupnya. Setelahnya dirinya pun kemudian bergentayangan sebagai roh dan hampir melupakan apakah tujuan hidupnya. Hal ini terjadi hingga kemudian Shiratori Aira yang saat itu masih kecil muncul dan kemudian menyebut sang akrobat berambut lembut tersebut sebagai sebutan ibu. Dirinya pun ingat kalau dirinya memiliki anak dan kemudian menganggap kalau anak tersebut adalah Aira. Setelahnya dirinya kemudian berusaha menjaga dan mengawasi Aira dan tidak pernah mengganggunya hingga kemudian Aira mendapatkan kekuatan spiritualnya yang hilang setelah menjadi dewasa akibat dirinya mendapatkan bola emas milik Okarun. Dan inilah backstory atau kisah sedih dari sang akrobat berambut licin. Di anime, beberapa hal yang terlalu sensitif untuk masyarakat Jepang, seperti misalnya adegan di mana sang akrobat berambut licin melompat dari gedung tinggi disensor. Namun dikarenakan sensornya dibuat secara kreatif dengan adegan yang indah alias sangat niat sekali dibuat, maka orang-orang cenderung tidak mempermasalahkan hal ini.
Selain itu, kita bisa melihat backstory yang ternyata hanya 1 atau 2 chapter di manganya. Di anime ini, kita melihatnya secara lebih komprehensif dan lebih mendalam, dikarenakan di manga kita hanya melihat panel tanpa dialog saja hingga kemunculan Aira. 4. Evil Eye. Evil Eye adalah roh gentayangan dari seorang anak kecil yang dulu ditumbalkan untuk monster kriptid bernama Tsuchinoko oleh keluarga yang dikenal dengan nama keluarga Kito sekitar ratusan tahun sebelumnya. Dirinya tidak pernah tahu alasan kenapa dirinya dikurung seorang diri tanpa bisa bertemu siapapun, namun sesekali sang anak bisa melihat keluar dan dirinya melihat anak-anak bersenda gurau dan menari di luar. Hal ini membuatnya iri dan membuatnya ingin menari bersama mereka hingga kemudian dirinya dikorbankan oleh keluarga Kito kepada Tsuchinoko yang dianggap sebagai dewa gunung oleh keluarga tersebut, dan bertujuan untuk menghentikan letusan gunung berapi dengan mengorbankan sang anak pada aliran lahar yang mengalir. Dirinya pun meninggal, dan setelahnya di era modern, altar pengorbanan alias tempat dirinya dikurung kemudian dirubah menjadi rumah. Sekali lagi, dirinya pun kemudian bertemu dengan anak lain yang tinggal bersama keluarganya di tempat tersebut. Sang anak yang sebelumnya dikorbankan kemudian melihat ada anak baru di tempat tersebut lalu mengajaknya menari, dan anak tersebut ternyata malah ketakutan karena dirinya melihat hantu yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri, sedangkan orang tuanya tidak bisa melihatnya. Namun tidak lama kemudian, orang tua dari anak tersebut entah kenapa malah menghabisi dan menggantung diri mereka. Keluarga Kito yang ternyata merupakan dalang dari kematian orang tuanya sekali lagi muncul dan mengetahui kalau anaknya masih hidup. Sekali lagi kemudian mengikat sang anak yang telah kehilangan orang tuanya sendirian di ruang bawah tanah. Sang roh anak yang sebelumnya dikorbankan pun kemudian berusaha untuk melepaskan ikatan anak malang tersebut, namun wujud rohnya membuatnya tidak berdaya. Akhirnya dirinya pun melakukan penggabungan dengan sang anak yang dikorbankan di bawah tanah sebagai bentuk kemarahannya, dan hantu yokai bernama Evil Eye pun lahir. Dan inilah kisah sedih dari sang anak yang telah sendirian semenjak dirinya lahir, dikorbankan, dan berusaha untuk menyelamatkan orang lain pula yang ikut dikorbankan, sehingga lahirlah Evil Eye yang bertujuan untuk menghentikan ritual pengorbanan brutal ini untuk selamanya. 5. Mai Kawabanga. Mai Kawabanga adalah teman masa kecil dari Sawaki Rin yang meninggal saat mereka masih kecil. Baik itu Mai dan Rin, keduanya terinspirasi untuk menjadi idol saat mereka masih kecil. Sawaki bagus ketika bernyanyi, sedangkan Mai Kawabanga luar biasa saat menari. Baik itu Sawaki dan Mai iri atas skill dan kemampuan masing-masing. Rin iri atas kemampuan bersosialisasi Mai yang membuatnya dikagumi teman-temannya dan populer, sedangkan Mai iri akan kemampuan menyanyi Sawaki yang luar biasa. Meskipun begitu, keduanya bertekad untuk melakukan audisi idol dan masuk TV. Namun ada satu hal yang menghalangi Rin untuk melakukan kesemua hal tersebut. Hal itu adalah kondisi ekonomi mereka. Ayahnya meninggal tidak lama sehingga ibunya menjadi tumpuan untuk mencari nafkah. Selain itu, di rumah mereka terdapat nenek yang sakit dan mesti rutin dirawat. Hal ini membuat Sawaki Rin hampir tidak punya waktu untuk melakukan apapun, bahkan bermain. Namun saat di sekolah, dirinya masih menyempatkan untuk berlatih dengan seluruh teman-temannya, termasuk juga Mai. Hingga kemudian jadwal audisi ditentukan dan Mai memberitahukan kepada Rin bahwa hari Minggu di minggu depan mereka akan mengikuti audisi. Rin kemudian mengatakan hal ini kepada ibunya, namun sebelum dirinya selesai mengatakan hal tersebut, ibunya kemudian mengatakan kalau hari Minggu ibunya mesti bekerja, dan ibunya kemudian kembali menyuruh Rin untuk menjaga nenek dan mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini tentu saja membuat Rin tidak tega untuk melanjutkan perkataannya supaya dirinya bisa meminta izin untuk mengikuti audisi, dikarenakan dirinya mengetahui pengorbanan ibunya untuknya dan sang nenek. Akhirnya Rin memutuskan untuk membatalkan secara sepihak audisi tersebut, dan hal ini tentu saja membuat teman-temannya marah dan akhirnya meninggalkannya. Setelahnya Rin kemudian memutuskan untuk merawat neneknya. Meskipun begitu, dirinya sedih tidak bisa melakukan audisi, dan walaupun begitu neneknya yang baik hati bisa melihat kegundahan Rin saat merawatnya. Tidak lama telepon kemudian berdering. Rin mengangkat telepon yang ternyata yang menelepon Rin adalah ibunya Mai. Ibunya khawatir dengan Mai yang menangis dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa melakukan audisi tanpa Rin, dan neneknya kemudian berusaha untuk menenangkan Rin dan mengatakan kalau dirinya adalah orang dewasa dan Rin tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelahnya Rin pun setuju akan melakukan audisi dengan Mai, dan Mai beserta ibunya kemudian akan menjemput Rin di rumahnya. Namun suatu peristiwa tak terduga terjadi. Saat Mai dan ibunya mau menjemput Rin, kecelakaan terjadi dan mereka berdua meninggal di tempat dalam kecelakaan tersebut. Peristiwa ini menjadi penyesalan terberat Rin selama hidupnya, dan hal ini akhirnya membebani Rin
secara literal di punggungnya. 6. Umbrella Boy. Satu lagi kisah sedih yang terjadi di manga Dandadan adalah kisah backstory dari yokai bernama Umbrella Boy atau kita kenal dengan sebutan bocah payung. Meskipun begitu, kisah bocah payung ini tidak akan lengkap jika kita juga tidak menceritakan mengenai kisah dari kakak sang bocah payung yang menjadi pusat dari cerita ini. Bocah payung ini memiliki nama Zuma Futa. Dirinya adalah adik dari Zuma Unji dan merupakan seorang anak yang ceria. Bahkan setelah kematian dari ayahnya, dia seringkali dengan senang hati berjalan dengan payungnya dan sepatu bootnya dan terlihat dengan ceria memainkan payungnya. Bahkan ketika tidak ada hujan sekalipun. Walaupun dirinya dibully dan dicemooh karena dirinya terus memainkan payungnya sendiri seperti tak bergeming, dirinya terus memainkan payungnya hingga suatu hari hujan lebat terjadi dan payungnya lepas akibat badai dan payungnya terbang ke sungai. Futa tentu saja berusaha untuk menyelamatkan payungnya, namun akibatnya dirinya sendiri tidak selamat. Saat kakaknya menjemputnya, ambulans telah berada di sungai dan akhirnya diketahui kalau Futa meninggal hanyut terbawa arus. Akibat peristiwa ini, ibu dari Futa dan Unji stres. Dirinya berusaha untuk mengakhiri hidup dari Unji dan dirinya, namun Unji berhasil menyelamatkan dirinya di saat terakhir dan ini membuat ibunya meninggal sendirian. Setelahnya Unji kemudian masuk ke sebuah panti asuhan di mana di sana dirinya dibully dan akhirnya dirinya melawan. Tidak lama dirinya kemudian menjadi anggota gangster akibat hidupnya yang tak menentu ini dan kemudian dirinya berakhir ditangkap polisi. Setelah menjalani rehabilitasi di lapas, Unji kemudian dijemput oleh seseorang. Unji ingat betul kalau dulu orang tua tersebut adalah polisi yang menangkapnya. Polisi tersebut ternyata ingin menjadi wali Unji mengingat Unji masih SMA dan dirinya tak mau Unji kembali menjadi berandalan seperti sebelumnya. Meskipun begitu, Unji dengan mental berandalan yang dirinya miliki berusaha menghajar sang polisi. Sayangnya, Unji seringkali kalah telak melawan polisi tersebut hingga kemudian kesempatan datang saat dirinya tidur. Dirinya ingin sekali menghajar polisi tersebut, namun kemudian dirinya melihat foto keluarga dari sang polisi dan mengurungkan niatnya. Tidak lama Unji kemudian menanyakan mengenai di manakah keluarganya dan sang polisi kemudian mengatakan kalau istri dan anaknya meninggal ditusuk oleh seseorang yang menyalahkan dunia akan nasibnya. Sang pembunuh melihat istri dan anaknya bahagia dan dirinya benci akan hal tersebut. Sang polisi kemudian mengatakan kalau dia ingin sekali membunuh orang yang mengakhiri kebahagiaan mereka, namun setiap kali dirinya melakukan hal buruk, wajah anaknya yang masih kecil muncul. Dirinya pun menyadari, meskipun dunia ini busuk, tidaklah pantas untuk menghanyutkan dirinya dalam kebusukan tersebut. Dan inilah sebabnya pula dirinya menjadi wali bagi Unji, karena dia tidak ingin Unji kembali menjadi berandalan. Mendengar hal ini, Unji menjawab kalau dunia busuklah yang merenggut semuanya dari dirinya dan masyarakatlah yang membuatnya menjadi seperti ini. Tidak ada seorang pun yang membantunya ketika dirinya dan ibunya kesusahan dulu dan dirinya sangat membenci hal ini. Setelah percakapan ini, Unji kemudian pergi keluar untuk menenangkan dirinya dan lalu melihat keributan terjadi di pinggir sungai. Tidak lama dirinya kemudian melihat seorang anak hanyut dan akhirnya dirinya kemudian teringat akan peristiwa yang terjadi pada adiknya Futa, namun kakinya membeku dan dirinya hanya bisa tertegun. Yang mengejutkan justru yang melompat untuk menolong bocah tersebut adalah walinya sang polisi. Meskipun begitu, dirinya bisa melihat kalau sang polisi tidak bisa menyelamatkan dirinya dan berusaha membuat sang anak berada di permukaan, meskipun dirinya tenggelam. Melihat kalau akan ada lagi orang mati di depannya, Unji berpikir keras dan dirinya kemudian melihat halusinasi adiknya yang bertanya kepada Unji apakah dirinya iri dengan payungnya. Dan tidak lama sang adik berubah menjadi yokai payung dan mengatakan kalau dirinya iri maka dirinya akan meminjamkan payungnya. Dan setelahnya Unji kemudian berubah menjadi bocah payung dan menyelamatkan sang polisi. Dan inilah kisah backstory sedih dari sang bocah payung di Dandadan.